sesuai dengan CP ini. Dan kalau bisa katanya, Prof, itu dijawab sesuai dengan pertanyaannya saja. Jadi seperti itu pesannya. Dan kami juga ikut kemarin rapat IBISUM di Redito, Prof. Kebetulan pas rapat IBISUM saya hadir dipanggil masuk. Nah, sebelum rapat dimulai, memang sudah sepakat bahwa plagiasi itu diharamkan. Iya, memang itu selalu bahasa itu. Sebelum dimulai rapat itu plagiasi diharamkan, Prof. Jadi saya pikir ini pesan-pesan yang mungkin patut juga kita perhatikan. Saya kira itu tambahan saya dari saya, Prof. Iya, pokoknya Bapak Ibu, apa yang ditanya itu yang dijelaskan. Pada saat menjelaskan itu, jangan sampai ada saling tumpang tindih atau saling berlawanan, ya. Antara satu pertanyaan dengan pertanyaan berikutnya, tolong dikoreksi lagi. Dan jangan bertentangan dengan CP-nya. Kan CP sudah ada, toh? Iya, itu. Ngacu ke situ, supaya seiring semua. Itu harapan kita. Ya. Yang jelas, saya garis bawahi yang pertama, sebelum buat, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang kedua, pusatkan dan bulatkan niat bahwa tidak akan membuat sesuatu yang Bapak Ibu tidak lakukan. Karena dia sudah berdoa lalu kemudian bohong-bohong, itu pasti Tuhan tidak suka. Yang kedua, jangan berpikir bahwa nilainya itu harus 100. Tidak usah. Tidak usah 100 nilainya, yang penting di atas batas minimum. Artinya tidak harus sempurna, tetapi di situ Bapak Ibu sudah membuat sesuai dengan kemampuannya, sudah diperiksa, tidak saling tumpang tindih antara satu item dengan item yang lain, dan tidak bertentangan dengan CP-nya. Berikutnya, mohon lakukan pemeriksaan plagiarisme kalau bisa sebelum di-upload. Saya tidak larang mengupload, tapi kita sarankan lakukan dulu plagiarism checker sebelum di-upload dan gunakan plagiarism checker yang standar. Sudah hampir di setiap daerah sudah ada Turnitin, dan kalau tidak ada nanti tinggal komunikasi dengan Pak Kabak. Nanti Pak Kabak akan menunjuk siapa korespondensinya untuk kemudian bisa mengirim deskripsi dirinya untuk diperiksakan plagiarisme. Dan ini pasti agak susah melayani semua karena ini kan harus cepat diperiksa dan dikembalikan, tidak bisa ini. Jadi makanya berlomba-lomba memang cari tempat di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami berdoa semua dan kita semua berdoa Bapak dan Ibu sekalian yang sudah lolos untuk masuk ke tahap terakhir ini bisa semua mendapatkan berkah sehingga insya Allah semua bisa dinyatakan lulus. Dan mudah-mudahan ketika lulus maka semangat pengabdian kita akan lebih baik lagi untuk kampus yang ujungnya akan insya Allah akan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia menghadapi 2045. Saya kira itu Pak Icang, terima kasih sudah menghadirkan 500 lebih peserta, bahkan ada di waiting list 80-an, 90-an, berarti ada 600 sebetulnya yang mau join pertemuan ini. Dan tolong besok mudah-mudahan langsung cepat dihubungi bagian IO untuk kemudian kita kirimkan kepada teman-teman. Kalau barangkali ada yang mau memeriksakan pelajaran komputer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Itulah beberapa masukan dari Pak Kepala Lembaga, Pak Yan dan Pak Bakri. Jadi kalau bisa mulai dari malam ini kita mempersiapkan diri membuat tulisan-tulisan yang sesuai dengan yang telah kita kerjakan. Tadi yang perlu digarisbawahi bahwa jujur, dan yang kedua masalah prestasi. Jadi itu barangkali yang perlu dikerjakan mulai saat ini. Dan kepada Bapak Ibu yang membutuhkan untuk mengecekkan Turnitin, itu segera disampaikan kepada kami, karena kalau terlambat juga Pak, ini tinggal 5 hari, tanggal 20 penutupan jam 12 malam, kalau tidak salah. Kalau sudah ada yang bisa untuk di cross check ini malam atau besok, segera sampaikan kepada kami supaya bisa cepat untuk mengecek balik.
Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dosen, calon penerima sertifikasi dosen. Harapan kita semua, harapan Pak Kepala bahwa 845 ini kalau bisa 100% lolos semua dan itu mendapatkan keberkahan Ramadan buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Kepala, Pak Sekretaris, Pak Yan, Pak Bakri dan teman-teman pejabat struktur yang sempat hadir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf kami belum bisa menjawab, memberi kesempatan ke Bapak semua, tapi pada prinsipnya bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Kepala itulah yang menjadi pedoman kita, jadi dasar kita untuk USND 5. Sekali lagi terima kasih. Pak Kabak. Ya, silakan Pak Prof. Kalau mereka mau komunikasi, mungkin mudah-mudahan mereka sudah punya nomornya Pak Kabak semua, atau nomornya Pak Bakri, atau nomornya Pak Yan. Ya Prof, jadi karena ini teknis barangkali Prof, biar nanti Pak Yan, Pak Bakri yang akan share nomornya di chat di sini Prof, di untuk penyampaian. Dan insya Allah kalau bisa kami dapat nomornya Ani, EO-nya Prof, kita bisa secepatnya juga untuk koordinasi. Kalau bisa sebelum berakhir meeting ini barangkali perlu di Caca. Tunggu untuk Bapak Ibu 5 menit untuk mendapatkan nomor. Ini untuk kepentingan Bapak juga, Ibu, kepentingan bersama. Oke, kalau gitu gini aja, sebelum saya ketemu dengan Ani, saya ini aja dulu, saya sebutkan nomornya ya. Silakan Prof. Tadi Prof ada Ibu Ani di dalam Prof. Sudah ada. Ani. Ya. Coba di spotlight Boy. Ani. Oke, sudah. Halo Ani. Iya, halo. Oke. Saya mau tanya, itu kira-kira kalau mengecek plagiarisme dari deskripsi diri yang kurang lebih 150 kali 24 sekitar 4.000 kata, itu lama nggak? Sebentar Prof, itu sekitar 5 menit sudah selesai. Alhamdulillah. Okay. Lalu kalau misalnya misalnya plagiarismenya itu saya dicek itu sampai 40% kesamaan. Itu ininya, gimana biasanya cara kalian? Nanti ketika selesai, setiap yang mengajukan atau yang akan mengecek akan dikirimkan ke review Prof. Di situ akan kelihatan berapa tingkat similarity-nya dan sumber-sumber kan itu berasal dari mana. Ya, ini kan deskripsi diri nggak pakai sebetulnya dia tidak pakai daftar pustaka. Dia hanya dilihat nanti apakah ada samanya dengan yang sudah membuat atau teman-teman sedang mengusulkan. Nah, jadi berarti dia pengalaman kalian biasanya kan semacam dibikin praposisikan preposisi itu kalimat di paraphrasing ya Prof. Iya, preposisi ya. Nah, sudah sering melakukan itu kan? Bisa sih Prof. Tapi kan harus komunikasi dengan yang bersangkutan. Iya juga Prof. Iya. Jadi kalian di IO ada berapa orang? Kami untuk Turnitin Prof yang pegang 3 orang Prof. Jadi kalau gini, saya minta kasih tahu yang 3 orang ini supaya standby dulu karena teman-teman ini cuma 4 hari waktunya. Ya. Jadi tolong dulu ini dulu diprioritaskan untuk membantu kalau ada yang kirim nanti ke IO punya nomor yang langsung ini. Sebenarnya bisa langsung dikirim satu kali di email sih Prof, baik melalui satu institusi langsung satu email, nanti kami cek langsung secara keseluruhan. Ini kan dari masing-masing orang. Oh baik Prof. Bisa langsung email. Email atau WA? Kalau WA takutnya tertimbun Prof. Kalau email kan bisa langsung masuk dengan Oke. berdasarkan. Kalau begitu coba sebutkan emailmu. Ya, Prof. Saya tambah sedikit. Ya, jadi untuk informasi ke dosen-dosen ini mengenai Serdos ini, Prof, kami dibantu sama admin PSDPTU masing-masing kampus yang kita sudah buatkan dulu. Nah, mereka ini yang nungguin informasi-informasi yang kita publish di grup itu, Prof. Jadi admin sister PT dengan admin sister PSDPTU, nah itu yang membantu kami untuk menyampaikan hal-hal yang kita informasikan ke dosen yang ada di bawah perguruan tingginya, Prof.
Ya itu juga bagus, tapi tidak bisa kayak ada komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Tapi tetap juga ada yang kontak langsung, Bro. Ya masalah, menurut saya gini, saya takutnya nanti petugas di sana juga lagi marah-marahan sama istrinya, dia malas-malas, saya sedangkan kita punya waktu 4 hari ini, toh. Ya artinya lakukan semua, jalani semua jalur komunikasi. Boleh saya setuju itu dengan kampus, tapi kalau misalkan ada yang mau komunikasi langsung, dilayani saja dulu, Pak. Karena cuma 4 hari ini. Iya. Nah, memang biasanya juga memang, Bro, kalau DD ini mungkin yang tangani nanti similarity ini akan kewalahan di hari-hari 2 hari terakhir, Bro. Tapi kan tinggal bilang katakan yang last minute baru masuk ya nggak usah dilayani. Iya, apa boleh buat toh? Pasti begitu, makanya berlomba-lomba lah. Dan saya kira tadi saya sudah sarankan, coba cari di perguruan tinggi tempatnya atau sekitar tempat dia. Seperti banyak kan perguruan tinggi yang sudah punya itu, Pak. Saat ini sudah 22 perguruan tinggi, Prof. Ya, sudah ada 22 perguruan tinggi yang punya Turnitin. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa jalan untuk menuju sertifikasi itu masih terbuka lebar. Justru makanya malam ini kita undang supaya mudah-mudahan untuk periode kedua nanti, periode kedua ya Pak? Iya, gelombang kedua, Prof. Gelombang kedua, itu kira-kira bulan berapa itu? Ya kan berakhir ini bulan Sekitar Juni, Prof. Insyaallah. Terakhir bulan 7, Pak ya. Iya, berakhir bulan Juli. Iya. Juli ya? Iya, Prof. Biasanya Oktober, Prof. Oktober untuk gelombang berikutnya. Iya, biasanya, Prof. Ya. Nah, justru itu kita ingin persiapkan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang belum berhasil lolos ini, itu bisa harapan kita. Karena kemarin itu Pak Yan itu mengemukakan 3 faktor kenapa orang itu bisa tidak lulus. Oleh sebab itu saya kembalikan ke Pak Yan, silakan menyampaikan 3 faktor yang menyebabkan orang bisa tidak lulus. Iya, baik, Prof. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala, yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak teman-teman, Bapak Ibu sebagai dosen di sertifikasi yang tidak lolos. Memang kemarin saya sudah laporkan bahwa ada 3 hal yang menjadi faktor ketidak lolosnya ke D5. Karena yang pertama, ya mungkin dosen yang bersangkutan tidak mengisi karena seperti dikatakan Pak Bakri tadi belum ada sisternya di perguruannya masing-masing. Dan yang juga itu menyangkut tentang banyaknya PTS yang berubah bentuk dan itu tidak akan pindah dosennya, masih di PTS lamanya. Itu yang menjadi kendala. Yang kedua, menyangkut tentang belum mengikuti TKDA dengan TKBI. Jadi itu yang menyebabkan sebagai tidak lolos. Yang ketiga adalah karena nilai gabungnya itu sangat turun, ya, termasuk dari penilaian dari teman sejawat, dari mahasiswa dan dari di atasannya, bahkan dari dirinya sendiri termasuk masih kurang, sehingga nilai gabungnya itu belum bisa dinyatakan lolos. Ada yang lolos dengan nilai persepsionalnya, tetapi di dalam nilai dari atasannya atau teman sejawatnya tidak lolos, tidak mencapai yang ditargetkan karena di bawah dari standar, itu nilainya di bawah 4, nah, itu tidak bisa untuk lolos ke tahap D5. Nah, bagi yang tidak lolos itu 3 tadi, bagi yang tidak lolos untuk ke D5 sekarang itu masih ada peluang untuk masuk di gelombang berikutnya kalau ada kuota lagi untuk hal itu. Dan memang sudah ada edarannya Pak Direktur Sumber Daya ini, dia akan ada gelombang kedua saya ini kalau kita lihat suratnya. Jadi itu masih tetap, kecuali kalau yang ikut D5 itu dan itu tidak lulus, maka itu diberikan sanksi 360 hari.
Kalau yang tidak lolos ke kelima itu masih bisa ikut berikutnya kalau ada gelombang berikutnya. Saya kira itu yang saya sampaikan, Prof. Terima kasih dan saya kembalikan. Ya, baik Pak Ian. Saya ambil kembali bicara saya. Baik, inilah yang saya takutkan tadi. Kenapa kita ketemu dengan gelombang pertama itu? Karena sanksi itu. Ya, jadi memang rata-rata tidak lulus itu karena plagiarisme. Plagiarisme ya itu disanksi 1 tahun. 1 tahun tidak boleh ikut. Ini memang lumayan. Nah, oleh sebab itu sebetulnya sekarang saya tidak memanggil Pak Agus, Dr. Agus itu siapa tahu nanti bisa memberikan best practice, tapi setelah kita tanya jawab bagaimana caranya dulu, seperti yang dikatakan Pak Ian tadi. Sebetulnya yang bisa tidak bikin tidak lulus itu adalah kalau tidak ada TKDA dan TKBI, ya itu kan masalahnya karena belum ikut, dan itu yang melaksanakan pusat kan ya. Iya, Prof. Paling-paling mereka itu hanya kalau yang ikut pekerti atau AA kan bisa hilang salah satunya tuh. Iya, Prof. Nah, bisa diganti salah satunya. Salah satunya diganti. Nah, ini juga nanti kita ingin lihat dari peserta semuanya. Apakah masuk dari antara mereka itu yang belum ikut pekerti atau AA? Nah, kalau memang ada di antara mereka, mungkin kita bisa saja membuat rancangan nanti pelatihan pekerti dan AA yang bisa mulai, tidak terlalu mahal dan seterusnya. Nanti kemudian bisa membantu teman-teman. Gitu. Tolong dikomunikasikan nanti Pak, banyak itu kita komunikasi dengan BPSDM sudah merancang suatu pertemuan bikin pelatihan AA untuk pekerti melalui daring. Dengan demikian itu bisa murah. Yang kedua adalah kalau memang dia tidak lulus karena ketidakseriusannya, nah ini juga yang susah kita mau bantu. Yang ketiga tidak lulus karena ternyata dia salah memilih, misalnya dosen yang menilai dirinya begitu, atau salah memilih mahasiswa yang menilai dirinya. Ini kan bisa terjadi. Nah, ini yang harusnya, makanya tadi saya panggil Pak Agus itu, Pak Agus berikan bagaimana caranya agar dosen itu menilai kita secara jujur. Bukan oleh dosen mau dikasih tes dia, tapi dosen itu bisa menilai secara jujur tentang diri kita, dan mahasiswa juga bisa menilai kita secara jujur tentang diri kita. Nah, yang kita khawatirkan mahasiswa dipanggil sembarang ngepanggil, sehingga mahasiswa juga malas-malasan sembarang juga isi. Iya, Prof. Itu ini. Nah, saya kira itu Pak Yan, Pak Kabak, saya kembalikan, lebih bagus kita silakan mereka untuk bertanya kalau yang Tapi Prof, saya tambahkan sedikit, Prof. Pak Kabak, itu yang menyangkut tentang pekerti dan AA untuk pengganti, salah satunya dari persyaratan dari TKBI dan TKDA itu yang harus mempunyai jabatan fungsional lektor. Iya. Yang bisa juga itu kalau dia masa kerja asisten ahlinya itu sudah 25 tahun, itu boleh. Dia boleh digantikan di situ, Bro. Terima kasih. Artinya kalau dia baru asisten ahli dan masih muda ke masa kerjanya, dia harus mengikuti dua-duanya TKA dan TKBI ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, terima kasih Prof. Ya, ada beberapa teman-teman mungkin yang mau bertanya, tolong Pak Boy dipandu.